Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pendaftaran. Kami membuka pendaftaran. Contoh kami membuka pendaftaran untuk tenaga medis, yaitu perawat, suster, bidan, maupun seluruh staf yang ada di radiologi, apoteker, dan juga laboratorium dan UTDRS, agar mereka menentukan sendiri lokasi tugas mereka dan mereka menentukan sendiri jenis akun mereka, ya. Ini untuk memudahkan admin agar tidak semua staf medis pergi ke admin dan meminta admin untuk membuat akun mereka. Jadi di sini ada dua tombol, kita mulai ya. Di sini ada dua tombol. Yang pertama adalah tombol masuk, kemudian yang kedua adalah tombol daftar. Nah, staf medis yang ada, pilih tombol daftar ya. Ya, anggap saja saya ini adalah seorang staf medis, saya pilih tombol daftar ya, daftar. Ini untuk pertama kali mendaftarkan akun kita di aplikasi rekam medis elektronik yang telah terpasang di rumah sakit Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Anggap saja saya ini bernama Pramono ya, Pramono. Jadi sini Pramono, saya tulis nama saya Pramono Escape. Misalkan saya punya gelar adalah Escape ya, sarjana keperawatan misalkan. Kemudian berikutnya saya tulis username ya. Username ini saya senang huruf kecil semua ya. Username ini tidak boleh ada spasi ya, spasi, dan tidak boleh mengandung karakter-karakter seperti ini ya. Dia harus huruf seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah email ya, email. Misalkan email saya pramono2233@gmail.com @gmail.com. Langkah berikutnya kita tulis kata sandi ya, kata sandi. Misalkan kata sandi saya Pramono 22 ya. Kata sandi ini tidak boleh sama dengan, atau boleh tidak boleh sama. Kata sandi intinya, kata sandi ini bukan merupakan kata sandi email saudara-saudara sekalian, tetapi kata sandi baru ya, kata sandi baru untuk masuk ke dalam aplikasi. Langkah berikutnya adalah ulang kata sandi. Nah, misalkan kata sandi ini saya ulangi, Pramono 22 ya, Pramono 22. Lalu langkah selanjutnya adalah kita klik daftar. Setelah semua ini terisi seperti ini, kita klik daftar ya, ya, daftar. Nah, ini berarti ketika halaman ini terbuka, ini berarti Bapak Ibu para staf medis telah berhasil mendaftar di dalam aplikasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Langkah selanjutnya adalah kita klik foto profil ya. Kita klik foto profil. Untuk mengganti foto profil, Bapak Ibu jangan biarkan foto profil ini kosong. Supaya suatu ketika Kementerian Kesehatan meminta foto Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu sudah ada di sini dan aplikasi tinggal mengirim foto Bapak Ibu kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dalam hal ini aplikasi Satu Sehat. Misalkan Pramono ini fotonya seperti ini ya. Ini adalah Pramono. Pilih jenis kelamin laki-laki, kemudian tentukan tanggal lahir ya, tanggal lahir ya. Misalkan saya ini lahir tahun 1999. Klik tambahkan, ada tombol tambahkan di bawah, klik tambahkan ya. Klik tambahkan. Setelah klik tambahkan, halaman seperti ini akan muncul. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun di dalam aplikasi rekam medis elektronik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan langkah selanjutnya adalah klik foto profil yang ada di kanan atas. Klik foto profil yang ada di kanan atas, kemudian lihat ada tulisan pengaturan ya. Ini adalah untuk mengatur akun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di sini juga bisa mengganti password dan lain sebagainya. Ada di sini Bapak Ibu, silakan explore masing-masing. Kita klik ya, pengaturan ya. Setelah klik pengaturan, Bapak Ibu scroll ke bawah sampai melihat ada tulisan jenis akun. Nah, kalau pengguna ini berarti akun biasa ya. Bapak Ibu memilih staf medis, jenis akun sebagai staf medis. Jadi perawat, bidan, suster, staf yang apoteker, dan staf yang bertugas di UTDRS radiologi laboratorium,
Dan di apotek baik rawat inap, rawat jalan maupun apotek IGD semua memiliki jenis akun, yaitu jenis akun staf medis ya, staf medis. Jenis akun staf medis. Jadi pilih staf medis. Jenis akun staf medis. Setelah itu klik perbarui jenis akun ini. Nah, pada saat ketika klik perbarui dan itu berhasil, maka ruang seluruh fasilitas yang ada di rekam medis elektronik Bapak Ibu akan muncul. Di sini ada ruang operasi, ruang pavilium, ruang teratai, kelas 1, kelas 2, ruang tulip, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu bertugas di mana. Misalkan Bapak Ibu bertugas di ruang pavilium, ya klik ruang pavilium. Jika Bapak Ibu bertugas di dua lokasi, di dua ruangan sekaligus, Bapak Ibu bisa centang lagi yang berikutnya. Ya, bisa. Jadi ini bisa lebih dari satu ruangan. Di sini juga ada ruangan poliklinik ya. Jadi jika Bapak Ibu bertugas di ruang poliklinik, tinggal lihat klinik mana dan itu di situ dicentang saja langsung ya, dicentang. Misalkan Bapak Ibu juga bertugas di klinik jantung dan penyakit dalam, ya langsung dicentang. Berikutnya Bapak Ibu juga bisa melihat ruang apotek ya. Di sini ada apotek IGD, rawat jalan, rawat inap. Jika Bapak Ibu bertugas di ruang apotek, ya centang ya, apotek mana, IGD apa rawat jalan. Kemudian ada juga di UTDRS ya, UTDRS, IGD, laboratorium radiologi. Nah, tinggal Bapak Ibu centang ya, misalkan. Tapi di sini saya sebagai Pramono, misalkan saya hanya bertugas di satu ruangan aja, yaitu ruang pavilium. Langsung klik perbarui ya, klik perbarui, tek. Nah, itu berarti Bapak Ibu punya lokasi ruangan sudah tersedia bagi Bapak Ibu ya, sudah menentukan lokasi ruangan. Langkah berikutnya adalah memilih icon yang ini ya, icon ini ya, icon ini ya. Kita pilih icon ini, kemudian kita klik ya. Icon ini menunjukkan untuk kita menuju ke halaman berikutnya, yaitu halaman pengaturan profil. Di halaman pengaturan profil ada NIP dan NIK, kemudian profesi PPA. Bapak Ibu wajib mengisi 3 ini. NIK, misalkan ini NIK ya, NIP ya, kemudian NIK. Kenapa perlu Bapak Ibu wajib mengisi NIP dan NIK? Karena NIP dan NIK Bapak Ibu itu akan terregister di aplikasi Satu Sehat untuk mendapatkan IHS number. Apa itu IHS number? IHS number adalah Indonesian Health Service yang didapatkan secara otomatis oleh aplikasi melalui integrasi API Satu Sehat. API Satu Sehat, dan aplikasi akan mendapatkan IHS number Bapak Ibu masing-masing, dan IHS number ini berfungsi untuk pengiriman data ke Satu Sehat. Jadi kalau data yang dikirimkan oleh Bapak Ibu ke Satu Sehat, sedangkan praktisioner, dokter maupun bidan dan perawat dan lain sebagainya tidak memiliki IHS number, maka aplikasi Satu Sehat tidak akan menerima dan pengiriman itu akan gagal. Ya, makanya IHS number ini sangat penting. Dan untuk mendapatkan IHS number, sekali lagi saya sampaikan, harus mengisi NIK ya, NIK ini yang paling utama, kemudian NIP ya, NIP. Langkah berikutnya adalah menentukan PPA ya, profesi PPA. Jadi profesi PPA ini apa? Perawat, suster, anestesi, dokter, ahli gizi, nutrisi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, misalkan saya di sini kan escape ya, saya bertugas di ruang itu, jadi saya ini seorang perawat misalkan ya, saya klik perawat. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi akun Instagram, akun Facebook, akun YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, akun pribadi di kolom-kolom berikut ya. Misalkan Facebook ya, ini untuk membuat halaman Bapak Ibu penuh dengan informasi yang bermanfaat bagi pengguna TikTok ya. Oke, misalkan ini adalah akun-akun pribadi TikTok dan lain sebagainya, akun YouTube, akun Instagram, akun pribadi saya ya, saya taruh di sini. Kemudian klik perbarui ya. Langkah terakhir adalah klik perbarui. Setelah klik perbarui itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah sampai ke titik ini ya, titik di mana Bapak Ibu sudah mengatur profil Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan itu sudah dianggap lengkap ya. Kalau Bapak Ibu mau mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mengatur profil, bisa Bapak Ibu klik icon selanjutnya. Di sini ada foto profil, ada foto sampul. Bapak Ibu bisa klik aja dan mengganti foto profil dan foto sampul Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, bisa langsung upload ya foto akun. Kemudian Bapak Ibu mau mengganti password, berarti klik icon yang ini ya, yang ada kunci ini. Nah, itu masukkan sandi lama, kemudian
tulis sandi baru, kemudian ulang sandi baru. Saya sarankan membuat password yang kuat agar tidak dimasuki oleh pihak lain atau orang-orang yang sengaja membobol aplikasi, tapi insya Allah aplikasi ini kuat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu berarti Bapak Ibu sudah memiliki akun di aplikasi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan Bapak Ibu para perawat dan bidan maupun ahli gizi sudah memiliki akun di aplikasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Yang tadi saya bertugas di ruang pavilion ya. Gambar saya sudah ada di sana. Ini gambar saya sudah ada di situ, ruang pavilion, dan saya bisa klik ruang pavilion ini. Ketika saya mengklik ruang pavilion, maka aplikasi akan membawa saya ke ruang pavilion. Sebentar ya, ini lama banget. Saya refresh dulu. Ya, saya boleh mengklik ruang pavilion ya. Ruang pavilion tadi lagi loading, internetnya nggak bagus ya. Ya, oke. Kita udah masuk ke ruang pavilion. Di ruang pavilion ini Bapak Ibu akan melihat seluruh pasien yang sedang maupun yang sudah keluar, yang belum keluar, dan yang sudah lunas membayar biaya rumah sakit, semua ada di sini ya. Dan kita bisa melihat seluruh rekam medis dari mereka ya, seluruh rekam medis pasien-pasien ini. Misalkan pasien-pasien ini belum keluar dan Bapak Ibu mau melanjutkan dengan melakukan pendaftaran, maka tombol ini akan tersedia. Jika Bapak Ibu bertugas di ruangan pavilion, jika saudara-saudari bertugas di ruang pavilion, maka saudara-saudari akan melihat tombol ini ya, tombol tanda tambah ini ada pada setiap masing-masing pasien. Tombol tanda tambah ini kalau di sini tertulis perawat, maka ini tugas perawat ya, yang biasa melakukan pemeriksaan kepada pasien atau mengunjungi pasien atau melakukan pengisian rekam medis elektronik. Jadi sini tinggal diklik ya, untuk mau melakukan pemeriksaan tinggal diklik ya. Misalkan saya ingin memeriksa Cahyana, saya tinggal klik. Kemudian saya mulai melakukan input rekam medis ya. Di sini ada data umum, input rekam medis, layanan medis, biaya medis, data rekam medis, aksi ya. Di sini nanti saya jelaskan semua satu persatu dalam tutorial selanjutnya, dan insya Allah nanti kita akan upload di YouTube supaya saudara-saudari dapat melihatnya dengan mudah ya. Cuma ini sebagai pengenalan saja. Input rekam medis, di sini ada asesmen keperawatan inap, asesmen gizi, keperawatan, kemudian di keperawatan ada asuhan keperawatan, ada implementasi keperawatan, dan di sini hasil isian Anda ya. Kemudian di sini pemeriksaan, ada pemeriksaan anatomi, ada pemeriksaan penunjang, kemudian penilaian, di sini ada risiko jatuh, EWS, early warning system, gizi, kemudian Bertel index, dan juga dekubitus ya. Kemudian CPPT ini yang sangat penting, catatan perkembangan pasien terintegrasi, Anda bisa langsung melakukan pengisian di sini. Kemudian hasilnya, kemudian di sini ada intervensi rawat jalan ya, intervensi rawat jalan. Intervensi risiko jatuh. Nah, intervensi risiko jatuh ini di sini ada 3 formulir ya. Intervensi untuk semua pasien, intervensi untuk pasien risiko jatuh skala sedang dan tinggi, kemudian intervensi pasien yang memang dia jatuh. Dia baik itu dia cedera ringan maupun cedera berat ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengisi di sini ya. Bisa langsung mengisi di sini hanya dengan klik-klik seperti ini. Bapak Ibu berarti sudah melakukan pengisian ya. Tinggal ditambahkan. Hasilnya bisa dilihat di data rekam medisnya. Seluruh hasil dapat dilihat di data rekam medis di sini. Nah, ini jadi ini input, ini outputnya ada di sini. Layanan medis itu berkaitan dengan harga. Di sini ruang pavilion harga kamar, Bapak Ibu bisa
Kemudian jika ada tambah layanan lain, ya misalkan biaya oksigen atau mungkin biaya pemulangan pasien yang menggunakan mobil ambulans, Bapak Ibu bisa mengisinya di sini ya. Saya kira ini merupakan tahap awal untuk pengenalan aplikasi kepada saudara-saudara sekalian, dan insya Allah kita akan membuat tutorial berikutnya terkait dengan data rekam medis dan semua hal yang berkaitan dengan aplikasi ya. Ini hanya langkah awal kita. Saya pikir demikian, dan sampai di situ semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam setiap aktivitas kita, begitu juga pun saudara-saudara sekalian. Saya pikir demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.